warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik. Absen 1, absen 2, absen 3. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu pimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita sudah berdoa, sebelum kita memulai pelajaran agar kita lebih semangat menjalani pelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu, terus kalian ikutin ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab semangat. Semangat. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik, Ibu ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, karena kalian sudah semangat dan lebih semangat lagi karena kita sudah ice breaking. Nah, kepada Ibu Guru yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Adan Rizky Nabila, NIM 122051993 absen 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum bacaan mat. Ada yang tahu mat itu apa? Nah, mat secara bahasa yaitu artinya panjang. Nah, huruf mat ada 3. Yang pertama yaitu alif, yang kedua wawu sukun, yang ketiga yaitu ya sukun. Secara garis besar, hukum bacaan mat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Nah, yang pertama kita akan membahas mat tobi'i terlebih dahulu. Anak-anak, ada yang tahu mat tobi'i itu apa? Ya, mat tobi'i atau lebih disebut dengan mat asli, yaitu apabila ada fathah diikuti dengan alif, kasroh diikuti dengan ya sukun, dan dhamma diikuti dengan wawu sukun. Cara membacanya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Nah, kita lanjut membahas yang selanjutnya yaitu mengenai mat far'i. Mat far'i yaitu bacaan yang panjangnya melebihi bacaan mat tobi'i. Panjangnya bisa 2 sampai 4 harokat. Mat far'i ini terbagi menjadi 13 bagian. Di antara 13 bagian tersebut adalah mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Yang pertama kita akan membahas mengenai mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil yaitu apabila ada mat tobi'i yang diikuti dengan hamzah yang berada dalam satu kalimat atau lafaz. Panjangnya bisa 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Lanjut yang kedua mengenai mat jaiz munfasil. Apa itu mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil yaitu apabila ada mat tobi'i diikuti dengan huruf hamzah dalam 2 kata atau lafaz yang terpisah. Panjang bacaannya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut mengamati dan mencari hukum bacaan mat tobi'i dan mat far'i dalam surat berikut ini.
Yang pertama kita akan mencari hukum bacaan mad tabi'i pada surat Al-Ma'un. Sebelumnya kita membaca dulu surat Al-Ma'un secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un secara bersama-sama, kita langsung mengamati dan mencari hukum bacaan mad tabi'i pada surat Al-Ma'un. Nah, sebelumnya pengertian dari mad tabi'i adalah apabila ada alif diikuti dengan fathah, kasroh diikuti dengan ya sukun, dan dhammah diikuti dengan wawu sukun. Kita langsung saja ke tulisan bacaan dari surat Al-Ma'un. Di sini pada ayat ke-1 terdapat ara'aital ladzi. Nah, ada alif yang diikuti dengan fathah. Ini adalah contoh dari bacaan mad tabi'i. Jikalau dibaca panjangnya yaitu 2 ketukan. Seperti contoh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian lanjut ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ada ya sukun yang diikuti dengan kasroh. Bacanya yaitu 2 ketukan. Cara membacanya yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian kita lanjut ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di sini juga terdapat ya sukun yang diikuti dengan kasroh. Cara membacanya sama yaitu 2 ketukan. Lanjut ayat keempat, fawailul lil musallin. Nah, ini juga terdapat ya sukun yang diikuti dengan kasroh, yang cara membacanya yaitu 2 ketukan. Lanjut ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Bisa kita lihat di sini juga terdapat ya sukun yang diikuti dengan kasroh. Ini juga contoh dari bacaan mad tabi'i. Kemudian, nah ini wawu sukun juga diikuti dengan dhammah, adalah contoh bacaan mad tabi'i yang cara membacanya yaitu 2 ketukan atau 2 harokat. Lanjut ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Di sini juga terdapat ya sukun yang diikuti dengan kasroh. Ini juga contoh bacaan dari mad tabi'i. Kita lanjut ke yura'un. Wawu sukun
diikuti dengan dhammah. Ini juga contoh dari bacaan mad tabi'i yang cara membacanya yaitu 2 harokat atau lebih mudahnya 2 ketukan. Lanjut ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ini juga wawu sukun yang diikuti dengan dhammah. Sama juga dengan ma'un yang wawu sukun diikuti dengan dhammah. Cara membacanya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Setelah kita mengamati dan mencari hukum bacaan mad tabi'i pada surat Al-Ma'un, selanjutnya kita akan mencari hukum bacaan mad wajib mutasil pada surat An-Nasr. Sebelumnya mari kita membaca dulu bersama-sama surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah kita membaca bersama-sama surat An-Nasr, kita langsung mencari dan mengamati hukum bacaan dari mad wajib mutasil pada surat An-Nasr. Pengertian sebelumnya dari mad wajib mutasil adalah apabila ada mad tabi'i yang diikuti dengan hamzah yang berada dalam satu kata atau lafaz. Panjang bacaannya yaitu 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat. Nah, kita langsung ke bacaan dari surat An-Nasr. Bisa kita lihat di sini. Kita mulai dari ayat pertama yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif yang diikuti dengan fathah, kemudian bertemu dengan hamzah. Di sini dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Contoh membacanya yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi bacanya yaitu 6 ketukan. Lanjut ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini tidak ada hukum bacaan dari mad wajib mutasil. Langsung saja lanjut ke ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini juga tidak terdapat bacaan dari mad wajib mutasil. Yang terdapat bacaan mad wajib mutasil yaitu pada ayat pertama saja. Setelah kita belajar mengenai mad wajib mutasil pada surat An-Nasr, langsung saja kita belajar tentang mad jaiz munfasil pada surat Al-Kautsar. Sebelumnya, mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, pengertian sebelumnya dari mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i yang diikuti dengan huruf hamzah dalam 2 kata atau lafadz yang terpisah. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat
4 harokat atau 5 harokat. Kita langsung mencari dan mengamati hukum bacaan mad jaiz pada surat Al-Kautsar berikut ini. Dimulai dari ayat pertama, yaitu Inna a'toinakal kautsar. Pada ayat pertama terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif yang diikuti dengan fathah, kemudian terdapat hamzah di lain kalimat. Karena inna a'toina itu beda makna. Cara membacanya yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Contoh membacanya inna a'toinakal kautsar. Nah, sudah itu kita lanjut ke ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Di ayat kedua ini tidak terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kita langsung saja lanjut ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat ketiga ini juga tidak terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Jadi pada surat Al-Kautsar ini contoh bacaan mad jaiz munfasil terdapat pada ayat pertama saja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar mengulangi kembali tentang mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan juga mad jaiz mutasil. Setelah itu nanti kita akan mencoba mencari kalimat yang termasuk ke dalam kalimat ini ya. Nah, jadi yang pertama kita akan mencoba mengulangi lagi tentang mad tabi'i terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada mad tabi'i. Akan dibaca mad tabi'i apabila sebuah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif atau hamzah. Kemudian huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu. Dibaca berapa mad tabi'i itu? 2 ketukan. Ya, betul. Yang kedua, mad wajib mutasil. Akan dibaca mad wajib mutasil apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat fathah, fathah pen, kasrah, kasrah pen, dhammah, dan dhammah pen. Selanjutnya, mad wajib mutasil ini dalam dibaca mad wajib mutasil itu dalam satu ya. Kalau yang ketiga yaitu mad jaiz mufasil, bisa dikatakan mad jaiz mufasil karena mad tabi'i bertemu huruf yang berharokat dhammah, kasrah ataupun fathah. Kalau mad wajib mutasil kan dalam satu kalimat. Kalau yang mad jaiz mufasil itu bagaimana? Kalimat yang terpisah. Ya, betul, kalimat yang terpisah. Ya. Selanjutnya di sini sudah ada contoh dari mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan juga mad jaiz munfasil. Di sini ibu akan
memberikan contoh, nanti selanjutnya bisa ditirukan. Di sini ibu memiliki kertas seperti ini untuk lingkaran yang kemudian nanti bisa ditempelkan ke bagian mat tobii ataupun mat wajib muntasil dan juga mat jais munfasil. Seperti contoh ya, ibu beri contoh. Di sini kan ada kulna, dibaca 2 ketukan. Termasuk, berarti ini termasuk mat kalau mat tobii silakan nanti diberi dengan tanda kuning di sini seperti ini. Selanjutnya mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil seperti ini ya. Wasama ini. Nanti untuk yang bagian mat wajib mutasil bisa diberikan tanda warna kuning. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari mat jais munfasil. Wala antum, nanti bisa diberikan tanda berwarna biru. Di sini di kalimat ini bisa dibaca mat tobii karena nunnya bertanda fathah dan bertemu dengan alif. Jadi dibaca 2 ketukan. Bagian yang sini ada mim yang berharokat fathah bertemu dengan huruf hamzah. Dibaca mimnya ini juga bertemu dengan hamzah, ini dibaca dengan 5 ketukan. Begitu pula dengan mat jais munfasil, bedanya ini dalam satu kalimat dan yang ini dengan kalimat yang terpisah. Jadi sekarang ini bisa ini mencari mat tobii, mat wajib mutasil dan juga mat jais munfasil di dalam surah Al-Qadar. Silakan maju seperti yang ibu contohkan tadi ya. Ini bisa dikerjakan kamu bisa ngerjainnya secara acak. Contohnya di sini ada apa, bisa jadi itu yang di sebelah sini yaitu langsung apa atau apa yang lain seperti itu. Kamu nggak harus cari yang matobi dulu gitu. Seperti itu.
Ya, sudah, boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita akan bahas ya. Nah, yang pertama di sini ada inna. Ini termasuk dalam mat jaiz mufasil. Ya, bagus. Selanjutnya ada anggamna. Di sini adalah di sini ada matobi'i. Di sini juga karena fi ini hurufnya berharokat kas bertemu dengan huruf ya. Juga di sini ada apa ini? Mat jaiz mufasil. Wa ma adraka. Yang ra ini dibaca ro, ini dibaca mat to ini ya, betul. Di sini juga ada matobi'i lagi ya, yang dibaca dua ketukan. Di sini ada huruf yang berharokat fathah yang bertemu dengan alif, sehingga dibaca dengan dua ketukan. Selanjutnya di sini ada al-malaikah. Di sini diberi tanda warna pink. Berarti ini termasuk mat wajib mat wajib mutasil. Dibaca berapa ketukan? Ya, betul. Selanjutnya di sini ada matobi'i lagi. Di sini ada dhammah bertemu dengan wawu, sehingga dibaca dua ketukan. Di sini kasroh ya. Kalau di sini ada dhammah yang bertemu dengan wawu, di sini ada kasroh yang bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya di sini juga ada ha. Ha ini juga berharokat fathah yang juga bertemu dengan huruf alif, sehingga dibaca dua ketukan. Jadi ini sudah matobi'nya, ada yang dhammah, ada yang kasroh, juga ada yang fathah. Di sini juga ada yang menggunakan fathah. Di sini juga matobi'i. Jadi sudah paham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Revivika Dila Nur Samsiah. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasikan beberapa lafal dan dari suatu ayat yang mengandung hukum bacaan mat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai membuka salah satu surat dalam Al-Quran yang mengandung huruf bacaan mat. Nah, langsung saja kita buka surat Al-Quraisy. Baik, dibuka terlebih dahulu surat Al-Quraisy-nya. Sudah? Oke. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu atau kita simak terlebih dahulu video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf
Nah, karena kita sudah menyimak video mengaji tadi, selanjutnya kita akan mencari hukum bacaan mat yang ada di dalam surat Al-Quraisy. Nah, yang pertama yaitu di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ apakah ada hukum huruf yang mengandung hukum bacaan mat? Iya, betul, ada. Nah, ada berapa? Iya, ada 1 di lafal Ar-Rahmani. Disebut dengan hukum bacaannya yaitu mat tabi'i. Betul sekali. Nah, ayat pertama dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, di ayat pertama ini ada berapa hukum bacaan matnya? Ada berapa? Iya, betul, ada 2. Yang pertama di lafal li'i. Apa hukum bacaannya? Mat apa? Mat tabi'i. Betul sekali. Nah, yang kedua di lafal lafi. Apa hukum bacaannya? Mat tabi'i. Betul sekali. Nah, selanjutnya di ayat kedua, ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Nah, ada berapa hukum bacaan matnya? Iya, betul, ada 2 lagi. Nah, yang pertama di lafal lafi. Apa hukum bacaannya? Disebut dengan mat tabi'i. Betul sekali. Nah, yang kedua yaitu di lafal, iya betul, asyita'i. Disebut dengan mat wajib muttasil. Betul sekali. Nah, ayat ketiga, falyabudu rabba hadzal bait. Ada berapa hukum bacaan matnya? Iya, betul, ada 2. Yang pertama di lafal budu. Apa hukum bacaannya? Iya, betul, mat tabi'i lagi. Nah, yang kedua yaitu berada di lafal hadza. Hukum bacaannya yaitu mat tabi'i. Betul sekali. Nah, ayat terakhir atau ayat keempat, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada berapa hukum bacaan matnya? Kurang betul? Bukan. Iya, betul, ada 3. Yang pertama di lafal allazi. Apa hukum bacaannya? Allazi at'amahum. Apa hukum bacaannya? Mat jaiz munfasil. Betul sekali. Nah, yang kedua di lafal ju'in. Apa hukum bacaannya? Mat tabi'i lagi. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir ada di lafal amanahum. Hukum bacaannya mat tabi'i juga. Nah, itu tadi surat Al-Quran yang mengandung 3 mat, ya, karena kita masih membahas mengenai 3 mat, jadi kita mencari surat yang mengandung 3 mat.
yaitu mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Baik, itulah sedikit yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anja, coba bacakan satu surat yang mengandung buku bacaan mat. Suratnya terserah. Buka Quran juz 30. Terserah. Dibaca. Agak keras ya suaranya. Sampun. Nah, sekarang tak tanya. Yang hukum bacaan mad tabi'i itu yang mana? Dari ayat 1 sampai 5. Ini? Nggih, benar. Terus yang mana lagi? Mad tabi'i. Nggih, benar. Terus yang hukum bacaan mad jaiz itu hukum bacaan mad jaiz nggih. Terus yang hukum bacaan mad wajib yang mana? Nggih. Shadaqallahul azim.